sastra ke depan. Nah, ini karena tujuannya untuk menyelesaikan sesuatu, untuk menjadi syarat. Nah, ini untuk melatih seseorang untuk Arketipum 18. Ya, selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan. Ada perbedaan antara kritik sastra dan penelitian sastra. Ini kita lihat dari perbedaannya itu mengenai tujuan yang akan dilakukan. Pada pertemuan kali ini saya masih menggunakan referensi dari buku Suwardi Endraswara tentang metodologi penelitian sastra. Ini dapat digunakan buku tersebut yang saya pergunakan dari tahun 2006. Ini sangat bermanfaat untuk Anda yang sedang mempelajari mengenai metodologi penelitian sastra. Oke, kita masuk saja. Pada pertemuan kali ini di halaman 6 dijelaskan bahwa dari istilah kritik dan penelitian sastra ini ada perbedaan yang diartikan kritik cenderung berwawasan ke depan terhadap perkembangan sastra. Jadi ada istilah bahwa kritik itu menuju terhadap perkembangan sastra. Pengembangan sastra ke depan itu mau seperti apa? Ini pengembangannya. Sedangkan penelitian, nah ini penelitian sastra sekedar sebagai objek. Penelitian sastra, ini saya ulangi lagi. Sedangkan penelitian sastra sering hanya untuk tujuan tertentu. Nah, ini penelitian sastra sering hanya sebagai tujuan tertentu. Jadi untuk mengetahui apa, untuk menemukan apa, ini untuk melakukan pengembangan terhadap apa. Ini perbedaannya. Tujuan penelitian sastra kadang-kadang sekedar sebagai proyek. Nah, ini diungkapkan di buku Suwardi Endraswara bahwa penelitian sastra kadang hanya sebagai proyek untuk membuat skripsi, tesis, disertasi, dan sejenisnya tanpa dicampuri urusan perbaikan karya sastra ke depan. Nah, ini karena tujuannya untuk menyelesaikan sesuatu, untuk menjadi syarat. Nah, ini untuk melatih seseorang untuk melakukan penelitian. Jadi tujuan penelitian ini menyesuaikan dengan apa yang menjadi tugasnya saat itu, sehingga nantinya ketika ada perbedaan antara kritik, kritik itu arahnya pengembangan sastra, ini kritik sastra. Sedangkan penelitian seperti tadi yang diungkapkan di sini menyesuaikan dengan proyeknya. Apakah di situ untuk menyelesaikan tugas karena sebagai tugas, atau nantinya memang sangat dibutuhkan sehingga membutuhkan penelitian sastra. Jika kritik sastra selalu mengikuti perkembangan karya sastra secara terus-menerus, beruntun, periodik, penelitian sastra tak demikian halnya. Jadi ketika kita masuk ke kritik sastra di sini mengikuti perkembangan sastra saat itu, munculnya karya sastra saat itu apa? Nah, ini didasari dengan hal-hal yang ada di belakangnya. Ini apalagi ketika sastra itu muncul sebagai pendobrak kemapanan. Nah, ini akan menjadi hal yang menarik karena di situ muncul kritik-kritik sastra sehingga nanti akan membawa pengembangan sastra itu ke depan seperti apa. Ini terjadi di dalam kritik sastra. Penelitian sastra di sini dijelaskan dapat mengkaji karya masa lalu, karya yang tak bermodus masa depan dan tak bertujuan mengembangkan atau memperbaiki karya sastra. Namun demikian, jika ada penelitian yang berdampak pada perbaikan mutu karya sastra, juga tak terlalu berlebihan. Jadi memang ketika kita melakukan penelitian sastra, di situ kita tentunya meneliti apa yang ada di dalam karya sastra itu. Nah, ini akan digunakan untuk apa. Namun secara luas kita ketika melakukan penelitian itu tidak
langsung serta-merta melakukan perbaikan terhadap karya sastra. Bisa juga perbaikan itu kita sampaikan, namun tidak secara luas. Jadi tergantung dari sasaran kita sedang melakukan penelitian seperti apa. Ketika kita mengaji mengenai eksistensialisme, di situ kita memberikan masukan bahwa peran-peran terhadap wanita, kedudukan wanita itu seperti apa. Itu salah satunya. Jadi nanti akan muncul karya sastra baru yang tentunya salah satunya mengambil intisari dari hasil temuan penelitian. Ini bisa juga menjadi bahan pertimbangan ketika melakukan perbaikan karya sastra. Namun ketika kita sudah masuk ke kritik sastra, tujuannya sudah jelas, melakukan pengembangan sastra menuju hal yang baru tentunya. Melakukan perbaikan terhadap karya sastra tersebut menjadi lebih berkualitas. Nah, ini ada perbedaan antara penelitian sastra dan kritik sastra. Ketika kita sudah masuk ke kritik sastra, wawasan kita, sasaran kita luas, gitu. Karena di sini mengandung beberapa unsur-unsur. Ini sastranya, ini kemudian hal-hal yang melatar belakangnya seperti apa, sehingga nantinya karya sastra berikutnya tentunya akan lebih berkualitas lagi. Namun ketika kita masuk ke penelitian, yang kita sasar satu itu, namun tetap akan ditemukan sesuatu yang terkait dengan sasaran kita, sehingga bisa menemukan perbaikan untuk karya sastra tersebut. Namun tidak terlalu luas, karena di sini fokus kepada salah satu hal yang dipilih. Ini merupakan perbedaan antara kritik sastra dan penelitian sastra. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda yang sudah melakukan penelitian sastra maupun melakukan kritik sastra. Sampai jumpa di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya. Arketipum 18.